Halo teman-teman semuanya. Dan kali ini udah Sabtu lagi dengan background yang beda. Sekarang saya sedang berada di luar, tapi semoga hal ini tidak menyurutkan semangat kita untuk berdiskusi di Sabtu jam 1 ini. Seperti biasa, diskusi kita pasti akan mengajak satu orang, yaitu teman saya atau kenalan saya atau siapapun yang nantinya bakalan memberikan sebuah insight atau perspektif yang baik tentang suatu hal, ya. Oke, patikan Kak Buat, sorry Kak. Hai, sorry. Sampai di mana Kak? How are you? Oh, I'm pretty well. Okay, so what you doing right now, sir? Oh yes, I feel so great right now. So how about your condition and what did you do right now for sparing your weekend? Oh, working. Oh, in the weekend you got scrum activity, isn't it? Are you still in Thailand? Work from home. Oh, I see. Work from home. Yeah, I don't know why. My friends say that work from home is easier when we find the job. But this is depend on situation. Like, yes, have a good day too. It depends on the situation. For example, that if you feel you are not a travel person, but you try to find the work, but it's just in a home. I guess, yes. Itu sudah accept ya. So, Kalau saya kedengaran dengan jelas ya. halo, suara saya Ya, enggak? kedengaran. Orangnya Ya. sudah kedengaran dengan jelas. Oke, sebentar ya. Kalau nggak salah saya kenal Bang Fatih itu di konferensi bukan ya? Benar bukan? Iya, udah lama Kalau nggak salah banget, itu kan 6 tahun lalu 2000, kalau 2018 kan itu ya konferensi ya, bener. ini yang di Bandung itu kan ya. Ya, Oh, oke. Kemarin itu emang ngebahasnya tentang lingkungan juga sama anak. eh, Vietnam ya. kan ada beberapa room kan yang bahas SDGs. Nah, kalau saya itu ikut di diskusi room yang bahas SDGs Tujuan nomor 14 yang Life Below Water. Iya. Jadi kan Dan juga itu cocok banget dengan apa ya? Dengan backgroundnya Mas Farid juga ya waktu itu ya. Kalau nggak salah dulu partnernya sama anak SMP apa itu yang dari Vietnam itu kan? Ya nggak? Masih ingat nggak dia? Ya, cute gitu ya. Masih SMP, masih kecil tapi ngebahasnya tentang lingkungan. Gitu. Sedangkan kebanyakan orang masih main layang-layang. Ya. iya tergantung Oke, lingkungan. benar-benar. Oke, boleh tahu bagaimana kabarnya Bang Farid dan apa yang sedang dilakukan sekarang? Oke, alhamdulillah sekarang kabarnya baik-baik aja. Semoga kamu juga baik-baik aja dan semua yang lagi nonton di sini juga lagi baik-baik aja. Jadi sekarang lagi apa ya? Udah kerja sebagai asisten. Jadi belum jadi dosen, jadi pembantu dosen dulu, jadi asisten.
di kelompok keahlian pengelolaan udara dan limbah di ITB. Dan rencananya sih mau lanjut studi lagi, insya Allah, doain aja. Untuk S3-nya di ITB juga ya. Iya, insya Allah. Berarti S1-nya kemarin kalau tahu di Makassar ya, kemudian S2-nya di ITB, benar? Iya. Berarti waktu dulu pas kita ketemu tuh masih berada di Makassar ya, maksudnya universitasnya. Iya, kemarin itu yang ikut konferensi yang di Bandung 2018 itu masih semester 5. Masih S1 Unhas. Oke. Baik. Nah, kan topik atau tema kita ini kan hari ini mengenai lingkungan ya, isu-isu lingkungan gitu. Sebenarnya sejauh pandangan dari Bapak sendiri ya, Bapak itu isu lingkungan yang ada di Indonesia itu seperti apa sih? Baik itu dalam lingkup besarnya atau baik itu dalam lingkup kecilnya. Ini kita ceritain dulu dari Bapak. Duh, kalau misalkan ngomongin lingkungan di Indonesia nih, sangat luas lah ya. Karena kan kita teknik lingkungan ini juga emang teknik yang cukup unik. Karena di ITB sendiri kan singkatannya Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan FTSL. Nah, tapi kadang sering diplesetin juga jadi Fakultas Teknik Sipil dan lain-lain gitu. Karena semuanya tuh hampir segala aspek tuh kayak dipelajarin di Fakultas FTSL ini. Nah, kalau bicara tentang lingkungan kan pasti nggak lepas dari elemen-elemen avatar lah ya. Udah tahu semua mungkin pasti stereotype orang-orang kalau kita bilang teknik lingkungan, kita belajar tentang avatar, tentang kondisi udara, kondisi air, kondisi tanah. Dan kita juga pelajarin kita kalau api kita juga belajar sebenarnya. Nah, jadi kalau api itu kita ada proses termal nama mata kuliahnya. Jadi, dan proses termal itu tentang pembakaran juga. Dan itu juga masuk di salah satu mata kuliah yang dipelajari di kelompok keahlian pengelolaan udara dan limbah padat. Nah, jadi itu disingkat PUL, disimpul, KKPUL. Nah, kalau misalkan masalahnya sih mungkin tiap orang mungkin mengalami permasalahan lingkungan yang berbeda-beda ya di Indonesia. Ada yang mungkin severe dari masalah udara, polusi udara karena panas, polusi. Ada juga yang mungkin kalau di pinggir-pinggiran kota mereka banyak bermasalah tumpukan sampah, atau yang di area-area industri itu mungkin mereka merasakan masalah-masalah lingkungan yang terkait dengan ketersediaan air bersih gitu. Jadi kayak tergantung, sangat banyak masalah, sangat kompleks. Berarti kalau kita bicara tentang masalah lingkungan dalam lingkup luas itu sangat banyak sekali ya di Indonesia. Iya. Bukan hanya ya kita bisa tadi ada elemen avatar tadi ya, ada bukan air tapi juga ada api, udara gitu ya dan lain-lain. Oke, terkait dengan hal itu sebenarnya selama ini concernnya masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan itu seperti apa? Dari Bapak sendiri selaku praktisi lingkungan ya, saya lihat ya lihatnya kayak juga ke daerah-daerah dan sebagainya. Bagaimana? Oke, kalau concern masyarakat itu sebenarnya tergantung lagi ya. Pokoknya lingkungan itu sangat kontekstual. Jadi kalau misalkan konteksnya itu kayak di Jakarta, itu orang-orang kalau kesadarannya naik kendaraan umum itu sudah banyak. Kan itu salah satu upaya juga untuk mengurangi polusi udara kan dari sumber kendaraan. Nah, karena di Jakarta itu orang udah banyak yang pakai transportasi umum, jadi di sana habitnya yang diterapkan oleh orang-orang adalah mereka sudah mulai sering naik kendaraan umum. Tapi ini berbeda dengan beberapa daerah lain di Indonesia, termasuk di Makassar dan di Bandung. Orang-orang itu masih banyak prefer untuk naik kendaraan pribadi, karena fasilitas kendaraan umum itu masih belum aksesibel lah, baik di Bandung ataupun di Makassar. Kayak ada sih, tapi belum semasif di Jakarta gitu. Tapi kalau in general, masalah yang paling baik itu masalah persampahan pastinya. Karena itulah masih banyak orang yang careless untuk ngurus sampahnya. Tapi sebenarnya yang menarik tuh di Bandung kemarin tugas mahasiswa ini, tugas besarnya, mereka kan ada
dikasih tugas buat sampling sampah rumah tangga kan, sampah domestik yang dihasilkan dari rumah tangga orang-orang di sekitarnya lah minimal. Yang menarik adalah beberapa orang Bandung di sini tuh sebenarnya mereka sudah punya awareness bahwa kita harus memilah sampah, oke. Tapi yang bikin kesel adalah ketika misalkan sampahnya ini diambil sama scavenger atau apa ya istilahnya, yang pengepul sampahnya tuh dicampurin lagi. Jadi kayak beberapa hasil kuesionernya tuh bilang ada yang udah sempet milah sampahnya, tapi kayak jadi males milahnya karena ujung-ujungnya dicampurin lagi sama pengepul sampahnya. Dan yang lucunya adalah pengepul sampah itu ngumpul sampah dicampur dibawa ke TPS 3R ke tempat pembuangan sementaranya. Nah terus di situ dipilah lagi, jadi kayak kerja 2 kali gitu. Jadi masih itulah masih kurang soal sampahnya. Benar-benar. Enggak, saya setuju tuh. Ya, mungkin dari kita sudah mensosialisasikan ya ada kepada masyarakat terkait dengan sampah. Misalnya sampah ya pecah belah, gitu, kemudian sampah masyarakat. Sampah ini ya. Sampah, aduh, bukan sebuah masalah dong. Sampah organik dan non organik gitu. Kita dapat sampah domestik. Ya. Terus tiba-tiba nanti dari para yang jemput sampah itu malah dicampurnya lagi. Nanti Iya. yang kasihan itu ya, kasihan ya. Saya pernah lihat ini Bang Farid. Ketika itu saya nonton TikTok ya. Kemudian dia nggak sengaja mecahin kaca atau gelas gitu. Dan mecahin gelas, kemudian ternyata dia itu dengan hati-hati untuk membungkus gelas gitu ya, gelasnya tadi. Nah, saya curiga ini sebenarnya maksudnya apa? Ternyata salah satu halnya adalah ketika kita membungkusnya dengan rapi, pecahan beling tadi dan masuk ke tong sampah itu sendiri, dan itu tidak akan melukai orang pengepul yang nyari kan kita tahu juga banyak ya pengepul atau pemulung sampah di tempat pembuangan akhir sampah tersebut gitu, sehingga tidak melukai hati. Luar biasa. Nah, terkait dengan hal itu, kan berarti kita tahu bahwa konsepnya masyarakat itu terkait dengan isu lingkungan hanya sebatas sampah saja. Nah, sejauh Bang Farid belajar di ITB saat ini juga, itu sebenarnya selain dari sampah ada lagi nggak sih yang concern yang paling besar yang dihadapi di Indonesia ya? Kalau concernnya bukan paling banyak di Indonesia sih, tapi paling banyak di kota-kota besar. Jadi kalau di kota-kota besar itu concernnya ke pengendalian emisi pencemaran yang dari kendaraan kan. Karena kan kalau di kota-kota besar itu mobilisasi banyak terjadi. Kayak orang berangkat kantor, naik motor, naik mobil, terus alat-alat berat juga segala macam. Kalau misalkan ada pembangunan juga di kota kan. Nah itu semua mengakibatkan polusi. Nah itu juga concernnya. Dan polusi ini dia itu sebenarnya bisa dimonitoring kalau misalkan kita pakai ini salah satu kebijakan yang ada di Singapura. Nah kebijakan yang ada di Singapura itu namanya mereka tuh kalau mau punya kendaraan, mereka tuh harus punya yang namanya Certificate of Entitlement atau kayak apa ya istilahnya kalau surat naik kendaraan STNK kayak STNK gitu. Nah, cuma kalau di Singapura itu STNK-nya itu dibatasi sama pemerintah. Kan kalau di sini kan kita punya kendaraan bebas kan, nggak ada batasan, kita bisa punya kendaraan sebanyak mungkin. Nah, kalau di Singapura itu mereka kayak misalkan nih ngeluarin tahun ini cuma 1 juta COE, 1 juta Certificate of Entitlement. Jadi kayak itu bisa dikendaliin bahwa kendaraan yang ada di satu negara tersebut hanya ada 100 juta, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, tapi itu tidak membatasi mereka. Kalau misalkan mereka mau punya kendaraan lebih, boleh. Cuman ya hati-hati aja ditilang gitu. Jadi kayak ada insentif yang lebih besar orang untuk menekan jumlah kendaraannya gitu kan. Yang di Jakarta kan sekarang sekarang mungkin ada solusi ganjil genap, tapi kan itu menuai problem baru jadinya karena ada orang yang punya 2 kendaraan misalkan, itu kan jadi problem baru lagi gitu. Nah kalau Certificate of Entitlement ini itu kayak harus
ada melalui beberapa syarat. Misalkan kendaraannya itu keluarannya tahun berapa. Kalau misalkan kan di Indonesia mungkin pernah lihat lah ya, kayak motor gitu yang kebut-kebutan, asapnya udah hitam gitu. Nah itu harusnya udah nggak dapat certificate of entitlement lagi kalau di Singapura. Nah jadi kayak bisa dikendalikan lagi. Dan itu dilelang tiap 2 bulan kalau nggak salah di Singapura itu. Dan kalau misalkan udah 5 tahun dan kendaraannya misalkan udah nggak proper lagi, jadi certificate of entitlement-nya ini tuh nggak bakalan diperpanjang di sana gitu. Oke, berarti kita berkaca dengan negara Singapura, kalau misalnya ya harus punya sertifikat yang tadi ya, yang terkait dengan sertifikat of entitlement buat Karena kalau udara itu cukup ini, ya. cukup tricky kalau misalnya kita nggak bisa mengolah udara yang besar itu kan, di udara ini banyak banget. Jadi kayak misalnya itu cuma dimonitoring bagaimana kita reducing, karena sebenarnya upaya kita nge-reduce itu hierarki tertinggi dalam pengelolaan lingkungan. Sebisa mungkin jangan gunain gitu. Kalaupun emang harus digunain, ya harus bertanggung jawab sama barang-barangnya masing-masing gitu. Oke, berarti terkait dengan polusi udara juga menjadi concern yang cukup serius ya yang dihadapi ya, terutama di kota besar gitu ya. Ya, kalau di daerah lain lagi. Kalau di daerah biasanya air yang jadi masalahnya. Ini kalau masalah air, dia di pusat kota, di daerah juga banyak yang mengalami. Kalau di kota biasanya mereka kesulitan air bersih. Kalau Jakarta nggak tahu sih, aku nggak pernah dapat pengalaman air bersih itu susah kalau Jakarta. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan di daerah-daerah yang mungkin yang lebih dense, yang lebih tinggi yang lebih padat populasinya. Tapi kalau di daerah itu mereka kadang menjadi korban dari limbah-limbah industri yang ada di perkotaan. Kayak gimana ya ngejelasin? Agak ribet penjelasannya. Jadi pokoknya apa aktivitas kita di kota itu tuh bisa berdampak ke kota lain juga gitu. Contohnya di Bogor. Di Bogor itu mereka punya saya istilahkan aja black water. Jadi black water itu yang emang dari air besar pembuangannya itu mengalir semua ke Jakarta. Dan jadi bahasa kasarnya nih, pupnya orang Bogor tuh ngalir semua ke Jakarta gitu. Wow, jadi ini concern baru juga ya bahwasanya itu ya orang kota juga nggak kan air nggak ada kan ya. Berarti semua elemen masuk nih, semua elemen avatarnya tadi ya, nggak cuma sekedar iya kan, nggak semua elemen avatarnya memiliki dampak negatif semua nih kalau tidak dikelola dengan baik ya. Nah gimana dengan pencemaran tanah, kan kita tahu tadi ada komponen air, udara, ya api, kemudian tanah. Nah sejauh ini apakah tanah itu termasuk salah satu yang nggak terlalu sering tercemar? Tanah termasuk tercemar juga. Jadi kalau tanah itu bisa tercemar, salah satu contohnya misalkan orang-orang yang tinggal di sekitar TPA, tempat pembuangan akhir di daerah landfill. Nah, landfill kita di Indonesia kan itu kebanyakan open dumping nih, nggak ada yang sanitary landfill. Nah, perbedaannya kalau pendamping tuh oke, kita buat kubangan gede, lubang di tanah, terus udah langsung dibuang aja sampah di situ, itu open dumping. Tapi kalau misalkan sanitary landfill itu idealnya kayak di bawahnya tuh harus ada semacam sanitary facility untuk kayak air limbah dari TPA-nya itu tuh turun ke bawah jadi air lindi, dan sebelum dilepaskan ke lingkungan dia harus ada proses pengolahan dulu. Jadi kayak air lindi yang terlepas dari situ tidak tercampur lagi sama air atau sama air tanah, lebih parahnya. Karena gimana ya? Itu agak ribet lagi sih, karena itu prosesnya nggak hari ini kita buang sampah, besok tuh udah tercemar, enggak. Itu proses yang bertahun-tahun, dan itu tuh juga akibat dari ketidakpedulian seseorang, kepedulian banyak orang setelah beberapa tahun gitu. Jadi kayak numpuk gitu masalahnya. Oke. Yang saya lihat adalah kalau kita di TPA ya,
itu pernah lewat aja. TPA itu adalah bukan rusun yang di apa ya dibuka buat galiannya terus ditimbun sampah enggak, tapi sampahnya sengaja ditimbun sampah kayak busit gitu. Nah, menurut Bang Feb, Oh, itu sistem seperti itu tuh kalau itu namanya control landfill. Itu namanya control landfill. Jadi kayak itu kayak yang di Bantar Gebang. Kalau di Bantar Gebang itu ditimbun. Tapi itu juga harus bagus studinya karena nggak bisa asal timbun kayak gitu. Itu harus ada pertimbangan, kesetimbangan sampahnya juga. Itu dipelajarin sama anak geodesi. Kalau itu anak geodesi, anak geoteknik itu belajar kalau yang itu. Bagaimana biar timbunan sampahnya tuh nggak longsor. Karena kalau longsor kan berabe lagi masalahnya. iya, jadi menimbulkan bencana baru ya. Jadi bencana Mengatasi baru. masalah dengan masalah ya. Oke, baik. Jadi terkait dengan tadi kita udah bicara tentang air ya, air juga termasuknya salah satu tercemar gitu kan. Bisa jadi dari limbah, ya. Kemudian tercemar, nah itu juga bisa tercemar dari em, tempat pembuangan akhir atau ya, limbah limbah sampah tadi. Lalu udara dengan adanya tingkat polusi ya, udara dan tingkat polusi. Lalu bagaimana dengan api? Yang tadi kan Apa? dijelaskan kita bahas bagaimana dengan api? Maaf, apa suaranya? Suaranya kekecilan Bagaimana dengan sebenarnya. bagaimana dengan api? Api. Api. Ah, Hmm. Nah, kalau api itu dalam lingkungan yang dipelajarin itu tuh kan di Bantar Gebang itu ada PLTSA. Nah, PLTSA ini dia bukan EBT, dia itu EB doang. Jadi bedanya EBT sama EB itu adalah EBT energi baru dan terbarukan, itu kayak air, angin kan bakal ada terus. Nah, kalau EB dia itu energi baru yang bisa dimanfaatkan. Contohnya dari sampah. Nah, sampah ini simpelnya sebenarnya kita bakar sampah, ada panas, panasnya diubah jadi panasnya menghasilkan uap, uapnya bisa memutar turbin dan itu menghasilkan listrik. Simpelnya kayak gitu. oke. Nah, cuman api ini dari bakar sampah kan konsepnya kan sama kayak PLTU sebenarnya, pembangkit listrik tenaga uap. Tapi bahan bakarnya beda. Kalau PLTU kan kita pakai batu bara. Kalau PLTSA ini kita pakai sampah plastik bahan bakarnya. Ya, Jadi oke. plastik yang dibakar ini pastikan juga menghasilkan polusi juga di udara. Nah, makanya dia itu harus bagus fasilitas pengendalian pencemaran udaranya juga. Biar sampah yang dibakar ini tidak menghasilkan masalah baru lagi kayak gitu. Dan itu di Bantar Gebang termasuk salah satu contoh best practice di Asia Tenggara. Sebenarnya sih harapannya kalau nggak salah ya, aku pernah baca itu termasuk program kerja strategis nasional gitu. Udah akan diterapkan di 8 kota di Indonesia PLTSA ini. Cuman nggak tahu sekarang gimana tindak lanjutnya. Apakah mereka dapat investasi atau gimana? Soalnya itu tuh butuh investment yang banyak dan maintenance yang bagus gitu. Jadi kayak selama ini tuh unfortunately waktu aku di Unhas, aku udah ikut kuliah umum. Salah satu dosennya tuh bilang kayak gini, dari Jepang ya yang datang di Unhas, bilang sebenarnya kita tuh pengen invest ke negara-negara yang punya banyak sampah gitu buat bikin PLTSA ini. Tapi kita masih mempertanyakan maintenance dari negara-negara yang kita mau invest ini. Dan kalau kita bisa lihat mungkin ya beberapa fasilitas kota di Indonesia itu tuh masih kurang bagus lah maintenance-nya menurutku. Masih kurang dipikirin bagaimana jangka panjangnya. Contohnya di Makassar itu, kalau ada yang orang Makassar join di sini, mungkin pernah ada beberapa halte busway dibangun tiba-tiba di pinggir jalan gitu, kayak nggak ngerti juga kenapa tiba-tiba dibangun di situ. Terus sampai sekarang ya haltenya nggak kepake. Jadi itu maksud keberlanjutannya, kayak maintenance-nya di Indonesia tuh mungkin dinilai belum sebagus negara-negara maju. Makanya investasi teknologi untuk masuk ke kita tuh masih kurang karena kita belum siap untuk menerima teknologinya. Ya, gitu. Oke, baik. Baik. Nah, tadi kita udah bahas
akar rumput permasalahan dari beberapa aspek ya dari elemen avatar yang kamu sebutkan tadi. Nah, kira-kira dari Bang Farid sendiri, langkah kecil dan juga langkah besarnya untuk mengatasi masalah-masalah yang udah kita sebut tadi seperti apa? Langkah Mulai dari air, api, udara. ya menurutku sih kalau langkah kecil banyak lah ya di sosmed mungkin pasti pernah lihat. Sesimpel kalau nggak bisa membersihkan jangan mengotori gitu. Ya, Oke, baik. kayak misalkan nih mau pergi ngafe. Nah, sekarang tuh aku punya kebiasaan kecil, tapi itu berulang-ulang terus sekarang. Kalau aku pergi nongki atau kemanapun, aku pasti bawa gelas sendiri. Jadi kayak di tempat ngopi, aku bawa gelas. Kebetulan gelas itu juga dikasih sama temenku kemarin pas wisuda S2. Ya kayak oke, aku dapat hadiah yang bisa menunjang kebiasaan yang baik gitu. Kalau misalkan mau ini, misalkan mau kerja kelompok bareng sama temennya, ya sebisa mungkin jangan pergi sendirian, naik motor sendiri itu kan bisa 2 orang tuh berdua aja, itu menghemat, nggak menghasilkan polusi kan, dan sekalian bisa PDKT juga sama kalau kamu punya doi gitu kan. Betul banget ya. Oke, iya. Baik, bagaimana kalau dengan ini apa ya? Ini kan sekarang saya lagi di kafe nih. Sebenarnya ini nih sekarang gitu kan. Artinya ada yang sumpit yang bisa digunakan kembali. Ya kembali kafenya. Pokoknya kalau misalkan oke, mungkin memang kita terbiasa untuk apa ya? Mungkin udah kebutuhan nih, mungkin lupa bawa sedotannya. Kan ada stainless juga sebenarnya. Tapi kalau misalkan emang lagi hilaf nih, nah buang di tempat di mana Anda beli itu gitu. Karena sekarang di Indonesia juga kita punya undang-undang pemerintah nomor 75 tahun 2019. Itu ada undang-undang yang mengatur tentang extended producer responsibility atau tanggung jawab tambahan dari si produsen sampahnya gitu. Nah, jadi misalkan kalau sampah itu dapat dari kafe, buang juga di kafe. Biarkan kafe itu yang mengelola sampahnya kayak gimana. Jangan dibawa pulang. Ya, biarkan aja mereka yang Karena contohnya kalau di sini ya di Bandung, di Braga, itu udah ada tempat sampah khusus botol-botol Aqua gitu. Pokoknya semua produk-produk Unilever, termasuk Aqua tuh bisa dibuang di situ. Itu salah satu upaya dari produser sampahnya, which is Unilever, untuk mengumpulkan sampah yang telah digunakan oleh konsumennya. But, apakah tempat sampah itu cukup? Mungkin belum ya, karena belum di semua tempat kayaknya ada. Ya, benar-benar. Berarti mulai langkah kecilnya adalah dengan membiasakan untuk pemakaian barang-barang yang bisa dipakai kembali. Kemudian kalau untuk masalah polusi udara dengan ya kalau kita lebih baik menggunakan transportasi umum atau kalaupun ya ini jangan sendiri-sendiri ya, berdua yang lebih baik atau dikasih. Salah satu contoh IPR-nya lah ya. Ini kan salah satu fore tempat ngopi juga kan. Ini nggak ada di sponsor ya guys. Ini murni contoh yang aku lihat di sosmed. Nah jadi fore itu kan ada masalah baru lagi nih karena kan dia menyediakan spoonbone kan kayak tote bag buat gelas-gelas gitu. Nah itu tuh jadi masalah baru lagi soalnya kayak orang dateng kan pastilah ya ngapain bawa, kan beli kopi itu kan kita nggak pasti selalu beli kan, kayak tiba-tiba pengen aja beli gitu kan, belum tentu pas kita lagi pengen beli kita bawa spoonbone-nya si Fore Coffee itu. Nah alhasil jadinya beberapa konsumen itu kelebihan spoonbone ini jadi limbah lagi di rumahnya mereka. Nah jadi mereka Fore ngadain kayak apa ya gitu, itu diapain spoonbone-nya, dan mereka ngumpulin nih spoonbone dari orang-orang dan kayak ngasih diskon buat kopinya, dan spoonbone itu dipakai jadi baju gitu, diolah sedemikian rupa sama mereka. Nah itu salah satu contoh juga. Oke, baik. Nah terkait dengan masalah sampah ini juga ya, kalau nggak salah dulu kan karena waktu kita di konferensi di 2018 saya pernah dengar dan saya pernah baca artikelnya terkait dengan ternyata sampah di laut itu lebih banyak daripada sampah di darat. Bener nggak Bang Farid yang hal kayak gitu? Nah kalau itu sih sampah di laut lebih banyak daripada di darat.
Saya nggak ada data pastinya sih, tapi kalau misalkan ditanya bukti empirisnya nih, gambarannya itu sekarang ada plastik gyres di Samudra Pasifik. Jadi kayak plastik gyres itu pokoknya air yang mengalir di air yang ada di lautan itu tuh membentuk pusaran gitu juga di tengah-tengah Samudra Pasifik, dan semua sampah plastik itu tuh mengalir ke sana semua dan membentuk sebuah pulau di sana. Jadi kayak mungkin udah ada yang lihat wacananya PJ Gubernur DKI kemarin yang katain pulau dari sampah plastik, ya sebenarnya masuk akal juga, soalnya udah ada bukti nyatanya di tengah pulau Samudra Pasifik itu. Cuman kayak ngapain bikin pulau pakai sama plastik? Pakai plastik ya. Iya. Benar juga sih. Oke, saya pernah dengar juga dulu ya, baca artikel juga kalau misalnya sampah plastik, terutama yang sampah plastik yang botol kecil-kecil itu, yang kayak sorry kita nggak tahu ini bilangnya, kita kayak bilang ale-ale atau gelas gitu, itu ternyata bisa untuk pembuatan aspal, bener nggak sih hal itu? Ya hal itu Iya, bisa. sudah pernah ada di Bali, di Bali kan? Gimana kok Iya. bisa seperti itu? Nah, jadi plastik itu dia kan sifatnya polimer. Jadi kayak aku jelasin agak saintifik dulu ya dikit. Soalnya ditanya detail. Nah, jadi plastik itu kan dia sifatnya dia dari serat polimer dan bahan polimer lah. Dan polimer ini dia sifatnya hidrofobik atau dia tidak suka terhadap air, ya kan? Karena dia tidak suka terhadap air, jadi dia tidak bisa menyerap air, makanya dia bisa dijadiin kemasan kan, gitu. Nah, sifat polimer dari plastik ini itu sama dengan sifat dari aspal sebenarnya. Aspal itu ekspektasinya sebaiknya dia tidak bisa menyerap air, karena kalau dia bisa menyerap air, artinya aspalnya cepat rusak, bener enggak? Gitu. Benar-benar. Jadi dia tuh dijadiin sebagai bahan, jadi bukan dibuat aspal sih 100% buat aspal, bukan. Jadi kayak dia tuh bahan substitusi aja gitu. Karena saya bukan anak sipil ya, jadi saya nggak tahu bahan campurannya aspal apa, tapi salah satu bahan campurannya aspal itu adalah apa yang bisa membuat aspal itu tuh biar kedap air, salah satunya. Aku nggak tahu apa namanya. Nah, dan itu tuh bahannya kita ekstrak dari alam. Nah, jadi dengan penggunaan plastik ini, kita bisa mengambil ekstrak dari alam itu untuk merekatkan aspal-aspal ini. Karena aspal itu kan dia juga kayak tanah, which is tanah itu juga bersifat organik. Dan organik itu pasti kayak tanah lah ya. Tanah itu bisa menyerap air, dan kalau dia bisa menyerap air, dia nggak bakalan awet, jadi aspal nggak bakalan kuat dia. Iya. Jadi itu penjelasan singkatnya terkait dengan kenapa plastik itu bisa dijadikan aspal. Ya bisa. Dan ini katanya dulu di Bali kalau nggak salah. Dan saya terkejut apakah benar bisa ini gitu. Kalau emang bisa ya kita kan udah banyak sampah nih di Indonesia. Jadi kenapa nggak semuanya diubah ke jadi aspal aja, jadi kita nggak perlu hal-hal dan ini dari plastik. Tapi itu belum bisa ini ya. Belum bisa. Sebenarnya kalau aspal dari plastik itu udah banyak penelitiannya. Dan penerapannya juga kalau di ITB kampus di Jatinangor itu aspalnya dari plastik ada. Dan di Jawa juga kemarin udah ada yang terapin nih 100 km jalan poros gitu. Itu dari sampah itu pakai aspal yang bahan substitusinya itu ada sampah plastik. Udah ada kita sebenarnya. Cuman masih kurang masuk aja, belum kelihatan. Belum masuk dan belum kelihatan ya. Oke. Ya belum. Ya. Karena IKN aja sekarang dia masih pakai aspal kayak konvensional. Jadi kayak nggak ngerti aja kenapa mereka nggak pakai aspal yang bahan substitusi plastik gitu. Nggak ngerti. Mungkin ada pertimbangan, mungkin di Kalimantan Timur sampah plastiknya nggak sebanyak di Jawa, terus ribet lagi kalau misalkan kita mau angkut sampah plastik dari Jawa ke Kalimantan, nggak efisien kan secara ekonomi. Jadi ya mending pakai inilah, apalagi kan mungkin dianggapnya Kalimantan tuh masih bisa dikeruk sumber daya alamnya. Oke, kita bahas ke Anda
Ya kayaknya itu hati-hati lah ya. Kayaknya nggak usah ke situ banget penjelasan pembahasannya. Gak apa-apa sih sebenarnya, namanya juga biar tahu, oh ternyata gitu ya. Ya, saya juga apa ya, penasaran sih kenapa juga kita nggak menggunakan sumber daya yang ada, salah satunya adalah sumber masalah yaitu sampah tadi. Kita ekspor Iya. ke Kalimantan tadi ya, benar-benar setuju. Oke, terkait dengan masalah sampah ini sendiri kan kita tahu katanya cara mengatasinya ya itu dengan 3R atau 5R. Nah, maksudnya gimana tuh Bang? Maksudnya 3R atau 5R itu? 3R, reduce, reuse, recycle kan. Hmm. Kayak gimana ya? Kayaknya ini nggak perlu kujelasinnya kayak gimana banget karena kayaknya udah dari SD kita diajarin. Bahkan sekarang itu tuh udah konsepnya apa ya? 9R itu circular economy. 9R. Udah Jadi banyak kayak sekali ada ya R-nya, rethink, refurbish, pokoknya banyak banget lah. Salah satunya tuh yang paling penting menurutku di rethink, berpikir kembali. Jadi kayak before you buy certain products, pikirin dulu ini produknya bisa dipakai berapa lama, terus nanti kalau udah habis tuh dibuang kemana gitu. Karena contohnya sekarang, jadi ada temenku yang punya barang-barang elektronik dan salah satu barang elektroniknya tuh udah rusak nih. Dan dia rusak tapi nggak tahu mau dibuang kemana. Karena bahaya dibuang sembarangan karena baterainya barang elektroniknya itu tuh pakai baterai lithium ionik gitu. Jadi dan itu tuh kalau misalkan dibuang sembarangan, misalkan ke TPA, itu bisa jadi bencana logam berat lagi buat air tanah gitu. Nah, kalau misalkan orang careless kan bakal mikir aja kan, ih nggak apa-apa kok satu doang nih laptop aku buang aja nggak apa-apa. Iya itu satu kalau lo, tapi itu banyak loh mungkin yang berpikir kayak kamu itu, makanya kayak itu menurutku ya temanku ini emang apa ya lebih careful lah sama lingkungan. Jadi kayak dia mikir nih laptopnya itu nggak boleh dibuang sembarangan karena meskipun kecil itu tetap ada dampak bahayanya gitu. Nah itu kan tentang lingkungan itu sebenarnya sangat filosofis dengan kehidupan kita sekarang yang mungkin dijalani di Indonesia. Karena kesalahan kecil seperti itu tuh dinormalisasi kayak nggak apa-apa kan aku doang gitu. Ya nggak tahu orang lain itu ikut-ikutan kamu atau enggak gitu. Susah, susah soalnya ini mengatur manusia. Benar ya, benar susah mengatur manusia, saya setuju di situ. Oke, nah bahkan tadi ya belum kita bahas itu sampah-sampah yang domestik aja, sampah rumah tangga. Gimana kalau sampah elektronik juga tadi kan sempat di-mention ya sampah elektronik ya. Itu sampah elektronik itu juga memiliki sumbangsi yang besar terhadap masalah Indonesia atau masalah umat manusia saat ini, benar nggak Mbak? Iya, sampai elektronik juga banyak masalahnya, banyak banget. Nah, tapi sampai elektronik itu tuh gimana ya? Harusnya itu kan kalau sampai elektronik jelas lah ya dia company-nya dari mana. Misalkan Toshiba nih. Toshiba sekarang kayaknya udah nggak ada laptopnya ya dijual. Nah, menurutku itu salah satunya adalah nggak tahu ya mereka kekurangan investasi atau kayak gimana. Pokoknya dia udah nggak memproduksi laptop lagi. Tapi salah satu alasannya menurutku ini apanya sih yang mau ditanya tentang e-waste? Apakah timbulannya, permasalahan yang ditimbulkan, atau tanggung jawab yang produksinya ini? Semuanya. Oh semuanya, aduh. Kita ngebahas itu tadi. Oke, kalau timbulan sampai elektronik kemarin tuh yang banyak di samplingnya itu di Batam cukup banyak sampai elektronik di sana. Oh, iya. Dan sampai elektronik itu kan dari produk-produk elektronik pastinya. Dan itu tuh dia bisa menjadi sampah elektronik ketika mereka rusak, ketika barang-barang tersebut rusak, dibuang kan. Nah, sebenarnya dari sini tuh kita harusnya udah bisa mengidentifikasi nih dari mana produk-produk kita, dari negara mana yang oke murah sih, emang murah, tapi cepat rusak gitu. Nah, itu dari mana tuh kan? Harusnya itu kita jangan beli biar mereka tuh nggak mau nanam, biar mereka tuh nggak memproduksi barangnya ke sini. Tapi the problem is that karena kita mikirnya konsumtif, murah dan bagus, tapi kan kita nggak pikirkan
Makanya itu ratingnya di sini kepake ini harusnya. Ketika misalkan mau beli HP tertentu nih, misalkan merek X, ini bagus sih, kayak merek yang dibeli di negara USA misalkan. Wah bagus nih, belilah. Tapi itu tuh nggak tahan lama, paling 1-2 tahun doang, berapa kali jatuh udah nggak bisa dipakai lagi. Nah contohnya kan bisa dilihat tuh, Nokia kan dulu dari Jepang kan. Nokia itu kan sangat endurance-nya sangat bagus, HP-nya itu kayak dipakai lempar bangga juga masih tahan. itu sangat berpengaruh ke umur pakainya, yang dimana tuh orang masih kurang consider nih tentang umur pakai suatu produk gitu. Yang penting bisa dipakai sekarang, oke harganya murah, nanti kalaupun rusak nanti tinggal beli lagi. Masih kayak gitu aku lihat culture-nya. Oke, sedangkan sampah elektronik itu semakin hari semakin menumpuk ya. Iya. Itu Iya, ini ada satu fakta menarik nih. 60% sampah e-waste kita itu tuh dihasilkan dari Amerika, dari USA. Jadi kayak sedunia itu kalau misalkan dikumpulin semua e-waste-nya, 60% itu dari USA semua. Oke. Itu faktanya bahwa US bahwa dia pembawa terbesar untuk penyumbang sampah. Iya banyak, karena kan banyak produk-produk elektronik kayak yang aku pakai sekarang juga ini kan produk dari USA juga, BlackBerry kemarin, MacBook segala macem. Indonesia kan US-nya tuh nggak sebanyak itu, kan kita nggak ada merek produk elektronik yang booming kalau nggak ini ya, kalau nggak salah ya. Ya benar. Ya. Berarti dalam hal ini pencegahannya seperti apa tuh Bang Fadil kalau untuk ini? Ya pencegahannya Selain itu dari satunya ya pakai. dari perusahaannya yang pakai. harus bertanggung jawab. Makanya itu sekarang jadi regulasi baru bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, kayak perusahaan itu tuh harus bertanggung jawab sama produknya yang telah dipakai oleh konsumennya. Jadi kayak their responsibility is not rely only on the purchasing power, bukan hanya bertanggung jawab sama bagaimana barangnya tuh laku, bagaimana barang mereka itu tuh komersil, tapi mereka juga harus bisa mengelola, bertanggung jawab setelah barang itu tuh dipakai sama konsumennya gitu. Oke. Saya rasa cukup untuk membahas tentang pencemaran ini ya, sampah gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke pencemaran air. Karena tadi kan ngebahas juga air itu juga mudah tercemar, terutama di daerah-daerah yang dekat sama pabrik ya seperti itu. Nah kira-kira tingkat dikatakan air itu tercemar itu seperti apa? Nah tingkat air dikatakan tercemar itu tuh mungkin ciri-ciri fisiknya aja ya lah ya yang aku jelasin, karena kalau ciri-ciri kimianya mungkin agak panjang nih kasusnya kalau kita bahas baku mutu. Nah, paling pertama tuh kalau airnya nggak jernih pasti. Kalau keruh kan, itu biasanya air-air yang ada di pegunungan biasanya. Kalau misalkan lagi musim hujan, itu biasanya airnya kan kalau hujan itu biasanya ada penggerusan terjadi di hulu sungainya, dan penggerusan ini itu mengangkat partikel-partikel dari tanah juga, dari air sungainya, dari tanah-tanah sungainya itu. Jadi airnya keruh. Nah, dan kalau misalkan dia keruh, dia kan tanah ini dia mengandung zat organik, itu pasti akan ikut juga mikrobiologi di situ, mikroba di situ. Dan kalau mikroba itu sampai masuk ke dalam tubuh manusia ketika air itu diminum, nah itu bisa bermasalah. Itu salah satu contohnya ya. Air yang mengandung banyak organik, ciri-cirinya dia pasti berwarna atau bau. Karena kalau bau itu sebenarnya indikasi kalau airnya itu pasti banyak mikroba dalamnya. Karena yang bau itu tuh sebenarnya bukan airnya tapi mikrobanya. Sama kayak keringat. Keringat di badan kita itu tuh sebenarnya air keringat itu tuh nggak bau. Keringat yang bau itu ketika misalkan badannya tuh lagi banyak bakteri di badannya. Gitu. Jadi kayak iya. Jadi kalau misalkan ada temennya nih yang mungkin badannya bau, bukan karena keringatnya tapi ya emang lagi banyak bakterinya nih, dia lagi banyak makhluk hidup yang nempel di badannya gitu. Nah itu kalau parameter yang ini yang bisa kita identifikasi langsung ya, nggak perlu analisis lab segala macam. Ya jadi gitu. Kalau misalkan airnya bau terus airnya nggak jernih, nah itu ciri-ciri itu. Itu ciri-cirinya. Oke.
Lalu hal apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Kalau sudah air tercemar ya udah kita biarin aja tercemar gitu. Ya pertama, Sesimpel mungkinnya seperti apa? kalau airnya tercemar, ya cari sumber air lain. Kalau misalkan Oke, nggak ada betul. air sumber, kalau misalkan badan air itu tuh dia yang ini mm, menyangkut hajat hidup orang banyak di situ, ya ke pemerintahnya. Kayak pemerintah tuh harus menyediakan instalasi pengolahan air yang proper gitu untuk mereka. Nah, kalau air sumur itu agak susah. Kalau misalkan di Bali itu kan kemarin ada beberapa air sumur itu tuh jadi air payau. Jadi air payau itu tuh air yang kayak lengket-lengket gitu dan agak bau juga. Jadi itu terjadi gara-gara intrusi air laut. Jadi kayak air laut itu tuh masuk ke pori-pori tanahnya dan pori-pori dan air tanah yang air laut yang masuk ke pori-pori tanah itu tuh nyampur sama air tanah yang harusnya rasanya tawar buat kita. Nah, itu kalau misalkan kayak gitu masalahnya harusnya sih air sumurnya kalau memang masih mau dipakai udah harus pakai teknologi nih untuk mengolah airnya. Kayak misalkan mereka beli pompa yang ini aku kurang tahu sih merek-merek pompa yang bisa mengolah air payau dari air sumur bisa dipakai itu ada filternya. Cuman aku kurang tahu karena nggak pernah pakai. Oke, berarti bisa dikelola kalau udah Bisa. tercemar Cuman kalau misalkan untuk dengan individu doang teknologi. kayak gitu kan mungkin apa ya Masih bakal mahal ya. boros kan kayak ngeluarin duit lagi. Tapi daripada nggak punya air, jadi kayak opsinya di situ. Cuman kalau misalkan dia itu air sungai yang tercemar itu nggak bisa kalau misalkan individu doang yang mau ini, yang mau beresin harus ada kolaborasi dengan pemerintah juga biar kerjasama. Oke, boleh, boleh nanya nggak sejauh ini ketika belajar di PB ada nggak bahas tentang air kemudian airnya itu diperlakukan seperti apa sehingga air itu yang darinya tercemar menjadi yang lebih baik lagi. Gitu. Ya banyak. Banyak ya. Jadi contohnya tuh di PDAM Bandung, perusahaan daerah air minum. Nah, kemarin itu tuh salah satu penelitian jadi tuh di air sekarang juga udah mulai apa ya? Mulai diteliti nih kandungan apakah air minum kita itu mengandung mikroplastik juga atau enggak. Jadi Oke. mikroplastik itu kan dia dari plastik yang terdegradasi menjadi bentuk mikro kemudian mengalir ke dalam air. Jadi kayak simpelnya dia kayak sampah plastik yang dibuang ke laut cuman ke air cuman dia nggak kelihatan nih secara kasat mata dan itu tuh diteliti dan memang bahkan kalau misalkan cek kamar mandinya sekarang ambil air di kamar mandinya terus dibawa ke lab itu pasti ada mikroplastiknya yakin karena sih sudah membuktikan dan itu udah hasil penelitian juga. Nah jadi kemarin di penelitiannya itu tuh air yang tercemar mikroplastik ini tuh sebelum masuk ke PDAM dia harus melalui proses penyaringan ada 2 filternya opsinya ada yang pakai rapid sand filter ada juga yang pakai filter cloth. Nah itu tergantung lah yang mana yang mau diterapkan tapi itu pun hanya bisa mengurangi 98% mikroplastik dia nggak 100% menghilangkan mikroplastik. Tapi untuk pengolahan yang lain itu tuh kayak misalkan dia kandungan organiknya, kandungan mikrobiologinya, itu ada prosesnya tersendiri juga. Dan itu kebetulan bukan konsentrasi aku, jadi nggak terlalu ngerti juga kalau parameter apa yang dihilangkan. Tapi kalau misalkan yang aku pernah teliti itu salah satunya juga total suspended solid atau TSS. Jadi TSS itu kandungan total suspended solid total padatan yang terlarut di dalam air itu maksimal 50 mg per liter. Jadi kayak ITB itu bukan cuma ITB sih, semua kampus harusnya lah ya, semua pemerintah harusnya itu air yang kita pakai untuk di PDAM kita itu tuh dia harusnya udah di bawah 50 mg per liter. Yang gimana kalau misalkan kita ambil dari sungai langsung nih yang misalkan airnya masih coklat,
itu TSS-nya bisa sampai 200 sampai 500 lebih gitu. Tapi setelah mengalami pengolahan itu tinggal 50 miligram per liter. Oke. Berarti dalam hal ini kalau misalnya airnya keruh tadi emang sudah tidak bisa dijernihkan lagi gitu ya dengan cara apapun. Bisa dijernihkan. Oh, tetap bisa. Tapi dengan pengolahan. Ya, dengan pengolahan nggak bisa langsung sulap-sulap, misalkan air ngalir nih, coklat terus dipasang apa gitu palang di situ terus yang lewat di situ langsung bersih, nggak bisa kayak gitu, nggak gitu prosesnya. Bisa. Tapi gini, waktu saya di kampung dulu ya, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada orang yang menyulap itu dengan caranya kayak gini. Pertama dia masukin kalau nggak salah pasir, kemudian setelah itu kerikil, kemudian di atasnya itu saya lupa apa gitu, entah batu besar-besar juga gitu, kayak ya kan kerikil batu kecil. Kemudian di atasnya itu baru dikasih air. Nah air itu tujuannya air keruh. Tapi setelah melalui proses tadi, ternyata air keruh itu berubah jadi air jernih. Katanya dia langsung bisa minum untuk itu. Kira-kira benar nggak kalau cara simpel seperti itu, Bang? Bisa sih, aku juga pernah terapin itu. Nah, cuman itu tuh harus ini, maintenance-nya tuh harus benar-benar dijaga karena air yang mengalir di situ tuh yang diolah juga harus diatur debitnya, karena kalau misalkan dia terlalu cepet nanti pasir yang dipakai mengolah itu tuh ikut turun juga, masalahnya itu tantangannya. Jadi kalaupun ada proses seperti itu oke, boleh diminum, tapi kalau untuk jangka panjang kayaknya lebih baik setelah misalkan difilter itu tuh dimasak lagi, karena dia tuh turun ke bawah. Oke, mungkin hilang nih warnanya, jadi lebih jernih. Tapi kita nggak tahu kalau di situ tuh mungkin masih ada mikrobanya yang hidup gitu. Karena kan mikroba itu bentuknya sangat kecil ya. Mikro bahkan nanoteknologi, nanometer mungkin. Jadi dia tuh harus tetap dimasak biar suhu airnya tuh naik. Dan kalau misalkan suhu airnya naik, itu tuh kalau misalkan suhu airnya naik di atas suhu optimum bakteri berkembang biak, itu bisa jadi air bersih lagi. Jadi amannya emang harus dimasak dulu, karena oke mungkin parameter fisiknya hilang, tapi kita nggak tahu parameter biologinya kayak gimana. Oke, baik, cukup clear ya terkait dengan air, seperti apa penyelesaiannya kalau ada permasalahan terkait dengan limbah yang ada di air. Oke, kalau misalnya ini terkait dengan udara ya, kita bahas yang terakhirnya ada terkait dengan udara. Kalau udara itu sendiri, selain dari yang disebutkan tadi ya, kemudian menurut Bang Farid sendiri, kalau udah ada polusi udara misalnya, contohnya ya di Jakarta maupun di Surabaya itu, kira-kira penanganannya kalau udah tercemar itu harus ngelakuin apa selain dari pencegahan? Apa? Selain dari pencegahan, kalau sudah tercemar nih, polusi udaranya udah cukup meningkat banyak gitu, apa yang harus kita lakukan? Mungkin apakah kita harus menanam pohon, apakah kita harus apa gitu? Pakai masker. Pakai masker. Jadi karena ya, dunia ini kan sangat luas lah ya, karena kita nggak bisa mengendalikan semua pencemar yang ada di dunia ini gitu. Jadi udara itu tuh emang gimana ya? Kalau udah tercemar ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi tidak ada penyelesaian lagi kalau misalnya udah udaranya tercemar berarti ya. Selain dari ya penyelesaiannya itu kalau misalkan yang bisa kita lakukan, kalau misalkan emang udara udah tercemar itu, ya tinggal pakai masker kayak orang-orang di Jakarta. Makanya guys, kalau emang nggak mau hidup pakai masker seumur hidup, ya kurangi penggunaan kendaraan umum. Sama ini yang orang kurang sadar nih ya, sebenarnya dengan kita itu mengurangi sifat konsumtif kita juga bisa menurunkan demand, permintaan masyarakat ke terhadap produk-produk tertentu yang menyebabkan pabrik itu tuh memproduksi bisa lebih sedikit. Maksud saya kayak gini. Contohnya nih, kalau misalkan permintaan permintaan motor listrik itu banyak, itu kan mau nggak mau kita akan memproduksi motor kan, dan di proses produksinya ini itu pasti banyak polusi udara yang dihasilkan. Sama misalkan makanan kemasan lah ya, kalau misalkan kita keseringan ngemil, itu tuh akan meningkatkan perusahaan itu pasti bakal mikir kan, wah banyak nih yang beli ciki-cikian saya di sini, bikin pabrik lagi nih di sini biar kita tuh bisa ini
memproduksi lebih banyak. Nah, produksi lebih banyak, alhasil jadinya pabrik banyak, banyak polusi. Nah, makanya kan di daerah-daerah itu tuh polusi mungkin nggak sebanyak di kota karena di daerah itu tuh orang nggak sekonsumtif yang tinggal di kota gitu. Dikit-dikit beli gitu. Tuh, ya. Baik. Cukup jelas untuk hal ini ya. Nah, ini pertanyaan terakhir terkait dengan yang pencemaran di udara ya. Menurut Bang Farid sendiri, kan sekarang udah banyak nih pembuatan lahan baru gitu ya. Pembukaan lahan baru, termasuk juga salah satunya adalah pembuatan IKN itu sendiri ya. Nah, yaitu di mana banyak kan yang ditebang-tebang kayak pohon-pohon gitu. Karena kita tahu bahwasanya Kalimantan adalah paru-paru dunia. Tapi ketika ditebang seperti itu, kira-kira dampak yang paling besar nantinya ke lingkungan adalah pencemaran udara itu sendiri. Lalu tanggapan Bang Farid selaku Environmental Engineering Site atau student environmental student juga seperti apa? Oke, kalau tentang pembukaan lahan sih, gimana ya? Saya nggak ada kata-kata sama sekali buat apa ya. Pokoknya kalau as environmentalist kita pasti stand with the nature kan. Dan penebangan pohon yang terjadi itu harus diimbangi dengan upaya penanaman kembali gitu. Oke, itulah ya. Dan oke, IKN emang sekarang kan lagi ditebang nih. Lagi mungkin banyak nih yang lahan-lahannya jadi dipakai jadi daratan gitu kan. Nah, tapi untuk membayar kerugian tersebut harus ada penanaman lagi pohon untuk di wilayah, entah itu di IKN atau di mana gitu. Pokoknya harus setara gitu. Kalau misalkan tebang satu pohon, harusnya numbuhin banyak pohon lagi. Cuman dampaknya itu tuh mungkin sekarang belum kelihatan nih, global warming apa segala macam kan. Orang Indonesia kan kita kan ranking 1 tidak percaya dengan climate change kan. Iya. Tapi ya itulah ya, karena lingkungan itu sangat kompleks, sangat panjang nih dari hulu ke hilirnya. Yang orang mungkin tidak sadari dari pembangunan ikan itu adalah polusi udaranya itu bukan hanya dari pohon, bukan hanya dari penambangan pohon, tapi dari sumber daya material yang dipakai untuk pembangunan ikan itu. Sekarang mungkin udah ada yang pernah lihat juga di Palu itu sekarang mereka lagi mereka lagi ini krisis udara bersih di sana. Padahal Palu itu kan di pulau yang berbeda. Palu itu di Sulawesi Tengah dan Kalimantan, dan IKN itu di Kalimantan Timur. Oke, mereka mungkin dekatan, tapi mereka dipisahkan oleh laut Selat. Nggak mungkin kan udara dari IKN itu tuh ke Palu. Tapi Palu ini udaranya jelek gara-gara IKN sebenarnya. Itu gara-gara sumber daya material yang dipakai di IKN itu banyak diambil, kayak kerikil, kayak batu pasir gitu kan. Mereka tuh ngambilnya di Palu situ karena dia paling dekat, dan di Palu itu tuh emang ada daerah pegunungannya juga di situ. Diambillah di situ tanahnya, dan pengurukan ini ternyata cukup masif karena kan mungkin sudah lihat lah ya di IKN ini, wah sangat begah sekali ini nanti yang akan dibangun, makanya pasti butuh banyak pasir, butuh banyak kerikil nih. Mau ambil dari mana nih semua? Nah, pasti kan ambil dari daerah lain. Salah satunya itu dari Palu, yang paling dekat dari IKN. Tujuannya lagi yang dekat biar bisa lebih efisien istilahnya kayak gitu. Jadi kayak pembangunan suatu kota tuh bisa merambah kemana-mana lah, dan yang pusing mikirin itu tuh anak teknik. Anak teknik lingkungan ya. Iya. Anak sipil mah enak bangun sana sini aja gitu. Anak PWK sih wow, rencana sana sini ini aja dulu. Kita yang bagian ngebersihinnya. Ibaratnya tuh kita anak teknik kayak oke, kita lagi ngumpul nih sama teman-teman. Udah beli snack, makan semua segala macam, enak tidur. Mereka langsung pulang. Yang bersih, yang cuci piring, yang bersihin rumahnya tuh siapa? Anak teklingnya kayak gitu ibaratnya. Walah, iya, benar.
bangun sana sini itu teknik sipil, tapi yang jadi berfungsi ataupun di piringnya adalah anak teknik lingkungan. Ya, kasarnya kayak gitulah. Oke, Tapi jadi saya mau eh, membuat, saya tidak mau cuci piring selamanya. Saya mau membuat orang cuci piringnya masing-masing gitu. oh iya, itu harus PR-nya ya. PR-nya adalah harus orang tersebut yang bertanggung jawab untuk piringnya Iya. masing-masing. Nah, terkait dengan perspektif karir ya, di judulnya juga kita bahas tentang perspektif karir sebagai siswa yang belajar tentang teknik lingkungan itu sendiri. Baik itu yang ambil ITB maupun di perguruan tinggi yang lain, baik dalam maupun luar negeri. Menurut Bang Fadil sendiri terkait dengan perspektif karir kedepannya menjadi seorang yang bergelut di dunia lingkungan itu seperti apa? Nah, kalau tackling nih ya, menurutku kita tuh lagi dibutuhin banget di Indonesia. Karena sekarang kita itu negara strategis secara global. Karena kan sekarang global ini mereka pengen semua teknologinya tuh berbasis lingkungan kan, pengen sustainability. Dan kebanyakan teknologi-teknologi itu kan mereka membutuhkan listrik, benar gak? Dan tapi untuk punya listrik itu tuh kita harus ada kabel dari sumber listriknya. Solusi ketika kita misalkan mau pakai teknologi yang nggak perlu dicolokin selalu 24 jam, harus pakai baterai kan. Contohnya apa? HP nih. Dan itu tuh sekarang yang HP ini tuh mulai bikin kendaraan listrik, pokoknya segala apa-apa tuh serba listrik lah gitu. Nah, tapi listrik ini hanya bisa disimpan di dalam baterai, ya kan? Dan baterai itu dari nikel, dan nikel itu banyaknya di Indonesia. Jadi kayak sekarang kita tuh lagi apa ya? Lagi banyak yang kejar di perspektif global. Dan kita tuh sekarang kan pertambangan nikel di Indonesia kita itu tuh belum 100% baik-baik saja. Masih banyak masalah-masalah pertambangan kita ini. Jadi kayak oke, kita jangan mau dimanfaatin sama negara luar, karena negara luar mereka mungkin menikmati baterai dari Indonesia. Tapi yang rasain dampak buruk dari pertambangan nikel ini ya kita Indonesia jadinya kan. Kita yang tinggal di daerah itu. Nah, makanya perspektif kita tuh besar dalam pertama pengawasan dari jadi konsultan bahkan dari proses-proses manufaktur dan industri di Indonesia gitu. Karena kan kita ingin menjadi negara apa ya? Menjadi negara maju 2045 insya Allah ya amin. Nah yang dimana di situ tuh kita bukan hanya kaya dari segi materi, karena mungkin suatu hari nanti kita kaya banyak uang, tapi kalau misalkan semua udah jadi uang tapi nggak ada yang bisa ditanemin tanah kita semua mati gitu kan. Nah uangnya mau diapain gitu, uang nggak bakalan berharga lagi. Nah gitu, jadi kayak teknik lingkungan tuh kalau teman-temanku di Unhas di Makassar itu tuh mereka banyak yang jadi HSE gitu di perusahaan-perusahaan tambang di sana. HSE itu Health and Safety Environment, jadi kayak bagian K3 gitulah. Jadi mereka itu yang bagian menyeimbangkan antara lingkungan dengan proses pertambangan yang terjadi. Karena menurutku teknik lingkungan itu tuh maunya juga bukan menghilangkan semua yang jahat-jahat gitu. Misalkan kalau karena tambang ini banyak mudaratnya, ini kita larang aja gitu, kita boykot gitu. Enggak gitu juga konsepnya. Jadi kita tuh mencoba mencari dari kemudaratan tersebut, dari dampak-dampak buruk tersebut, bagaimana kita mengubah hal tersebut itu mengurangi pencemarannya. Jadi kayak pencemaran itu akan tetap ada, tapi bagaimana dia tetap ada di bawah baku mutu gitu. Karena sebenarnya gini ya, mungkin kan orang mikirnya CO2 itu kan merugikan, polusi gitu kan. Gas rumah kaca itu merugikan. Tapi sebenarnya kita emang butuh gas rumah kaca, karena kalau nggak ada gas rumah kaca, bumi kita itu bakalan dingin dan kita tuh nggak bisa hidup kalau nggak ada gas rumah kaca. Kita butuh, tapi kalau kelebihan ya capek juga gitu. Jadi capek juga ya, panas mulu ya. Iya. Oke, baik, itu perspektif karirnya, jadi bisa menjadi seorang HSE nantinya. Iya, jadi konsultan lingkungan. Lingkungan dan lain sebagainya gitu ya.
Kira-kira untuk masuk ke environmental engineering ini sendiri menjadi mahasiswa itu menurut Bang Farid sangat sulit nggak atau seperti apa? Termasuk bagi Bang Um, Lulus. jadi teknik lingkungan ini tuh masih kurang peminatnya. Bahkan Oke. di ITB itu FTSL, ITB kan mereka pilih fakultas dulu nih. Nah, yang paling banyak peminatnya itu tuh sipil, baru lingkungan. Di Unhas juga peminatnya tuh kebanyakan sipil daripada lingkungan. Nah, karena emang kayaknya di Indonesia tuh lebih banyak orang yang ingin menciptakan sesuatu daripada ingin membersihkan sesuatu gitu. Oke, TPR berarti ya. Iya, Banyak jadi yang kayak membersihkan kalau sesuatu. kuliahnya sih semua kuliah pasti ada susah gampangnya lah ya semua. Tapi kalau di teknik lingkungan menurutku tantangannya adalah orang harus bisa sabar. Kenapa harus sabar? Karena aku tuh tiap lihat lihat berita pengen misu-misu tuh terus kesannya gitu. Hmm. Apa sih ini kayak kenapa sih gitu kayak ada orang yang misalkan nih ngerokok di pinggir jalan, terus buang puntung rokoknya. Itu kayak pengen apa ya ngedepak kepalanya orang itu pala otak kok buang puntung rokok sembarangan kayak gitu. Hmm. Kesel kita terus bawaannya. Jadi kayak oke, jadi anak teknik itu harus sabar. Makanya kayak dosen-dosen teknik lingkungan juga di ITB aku lihatnya bukan cuma di ITB, di Unhas juga. Dosen-dosen teknik lingkungan itu emang pembawaannya tuh mereka kayak lebih ramah, lebih sabar gitu menghadapi kita karena yang kita hadapi itu tuh bukan cuma sampah masyarakat, literally emang sampah masyarakat yang kita hadapi. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat gitu. Dan sampah masyarakat yang mungkin kalau secara konotatif yang kita anggap mungkin pengangguran gitu kan ya. Teman-teman sendiri lah sendiri yang menilai ketika berhadapan dengan sampah masyarakat pengangguran gitu. Mereka kalau kita nggak sabar menghadapi mereka, ya kita juga akan tersulit. Nah, maksudnya ujung-ujungnya tuh berantem, berdebat yang nggak ada ujungnya gitu. Padahal kita juga nggak berminat nih menang dari kamu gitu. Oke, baik. Oke, dan kita udah berada di penghujung nih Bang Farid. Dari Bang Farid sendiri mungkin saya persilakan untuk 5 sampai 7 menit buat closing statement atau maupun di bawah itu boleh juga terkait dengan Oke. diskusi kita kali ini tentang from waste to wisdom yang environmental engineering insight and perspective kali ini. Oke, closing statement aja ya kayaknya. Ya, jadi buat teman-teman semua, um, jangan pandang sebelah mata jurusan teknik lingkungan ya. Jadi kita tuh bukan cuma ngurus sampah, tapi kita mengurus bagaimana bumi ini tuh bisa bersih. Jadi kayak kalau dokter itu mengobati manusia, kita itu mengobati bumi, tempat kita tinggal semua gitu. Dan tanpa kita, ya penyakit bakalan ada di mana-mana gitu. Itu aja sih. Jadi bijak aja, jangan pandang sebelah mata jurusan teknik lingkungan, itu aja. Kalau udah berminat juga segera ambil teknik lingkungan ya. Ya, Ya, jika berminat juga segera ambil teknik lingkungan. Kalau Anda orang penyabar ya dan kalau sabar passionate, dan hatinya dan passionate. teguh, kuat. Oke, Kalau mau baik, cari terima duit kasih. doang jangan di teknik lingkungan. Karena sekarang belum Oke, kaya, tapi kaya itu mungkin akan lama gitu. oke, baik. Terima kasih Bang Far sudah bersedia untuk menjadi lawan bicara saya untuk hari ini ya. Saya doakan sehat selalu dan sampai jumpa Amin. di lain sesi lagi ya. Kita diskusi dengan tema atau topik yang berbeda nantinya ya. Baik, kita Amin. tutup diskusi kali ini ya Bang Farid ya. Sampai jumpa Bang Farid. Salam, thank you.